Cerita diangkat dari sebuah kisah tentang dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Di sebuah desa terpencil bernama Ciwindu, terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Larung. Tak ada warga desa yang berani mendekat ke sana, apalagi setelah matahari terbenam. Sedangkan Rian, lelaki dari dusun sebelah, baru pindah ke Ciwindu bersama pamannya. Keluarga Dina merasa Rian bukan orang yang cukup baik untuk putri semata wayang mereka. Alasan yang seringkali tak masuk akal, hanya berdasarkan prasangka dan desas-desus. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Rian saat itu, "Ikut aku malam ini, kita pergi ke Bukit Larung." Kita buktikan mereka salah. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan setapak tampak lebih tinggi dari biasanya. Namun tak lama setelah mereka melewati batas suci sebuah lingkaran batu tua di puncak bukit, suara gamelan halus terdengar sama, tidak berasal dari manapun, tapi juga terasa begitu dekat. Ranting-rantingnya seperti tangan tua yang mencoba meraih siapapun yang lewat. Langkah kaki Dina dan Rian nyaris tak terdengar, seolah ditelan oleh semesta. Namun hati mereka tetap bulat, atau setidaknya begitu yang mereka pikirkan. Sebaliknya, pamannya Rian pun melarang keras ia menjalin hubungan terlalu dalam dengan gadis desa yang masih percaya pada mitos-mitos Susan. Bagi mereka, hubungan itu penuh dosa dan kutukan, terutama jika dibawa ke Bukit Larung, tempat yang bahkan binatang pun enggan melintas malam hari. Irama yang lambat, menyayat, seperti mengantar jiwa ke alam lain. Dari sana, keluarlah suara-suara jeritan, tangisan, doa dal yang tercampur dalam satu nada. Lalu gelap kembali menyelimuti seorang pembuat alat gamelan yang tinggal sendirian di kaki bukit. Keluarga mereka panik, namun tak ada yang berani mencari ke Bukit Larung. Mereka disesatkan. Dosa di tempat suci tidak hanya dihukum oleh manusia, tapi juga oleh para penjaga yang tak terlihat. Sebuah peringatan bahwa cinta yang buta dan nafsu yang tak terkendali bisa membuka gerbang ke dunia yang tak seharusnya disentuh. Bukit Larung kini menjadi tempat yang lebih ditakuti dari sebelumnya, dan lingkaran batu di puncaknya tetap utuh, seperti menanti pasangan berikutnya. Di atasnya, jejak kaki yang berputar seperti menari, namun tak pernah keluar dari lingkaran itu. Hanya Pak Lurah dan Mbah Joyo, seorang sesepun yang katanya bisa melihat dunia gaib, yang berani mendekat. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan dan tawa bersamaan terdengar dari arah puncak. Dan siapapun yang mencoba menelusuri asal suara itu akan kembali dengan mata kosong atau tak kembali sama sekali. Dengan membawa kemenyan dan segenggam bunga setaman, mereka menapaki jalan menuju puncak. Dina menangis di belakang rumah, duduk bersandar pada pohon jambu yang daunnya jarang. Di kejauhan, ada sosok perempuan mengenakan kebaya putih, menari perlahan diiringi suara gamelan. Rian merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Kakinya melangkah tanpa ia sadari, tapi semakin dekat, wajah perempuan itu berubah dari cantik menjadi menyeramkan, dari lembut menjadi penuh dendam. Wajah itu menyerupai Dina, namun matanya berwarna hitam pekat dan darah menetes dari ujung bibirnya. Ia baru saja dimarahi habis-habisan oleh ayahnya setelah ketahuan menyimpan surat dari Rian. Saat Dina membuka matanya, ia tidak lagi berada di Bukit Larung. Ia berdiri di sebuah rumah joglo tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran wajah yang menjerit. Lantainya dingin seperti baru saja dijilat embun pagi. Rian tak terlihat dimanapun. Di surat yang dibalut daun lontar, berisi puisi cinta yang ditulis tangan. Rian dari kejauhan hanya bisa menatap rumah Dina dengan ragu. Ada yang menangis, ada yang menertawakan, ada yang menatap marah. Semuanya tampak hidup, seolah bukan hanya lukisan,
melainkan roh yang terperangkap. Namun saat suara tangis itu terdengar makin jelas, ia tahu ia tak bisa diam saja. Perjumpaan mereka terjadi secara tak sengaja di warung kopi milik Bu Sarti, tempat biasa anak muda berkumpul. Jika sore menjelang malam, dari sana, perkenalan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi perasaan, dan perasaan berujung pada cinta, konon katanya. Bukit itu adalah tempat peristirahatan makhluk halus dan roh penasaran. Sudah puluhan tahun larangan itu ditanamkan secara turun-temurun. Tak seorang pun berani menguji batas itu kecuali mereka yang buta akan sejarah dan terlalu muda untuk mendengarkan kisah lama. Namun, larangan hanyalah larangan bagi mereka yang tak percaya, dan itulah awal dari kisah Dina dan Rian. Dina adalah gadis desa yang dikenal pendiam, baik hati, dan cantik alami. Sayangnya, hubungan mereka tak pernah mendapat restu. Namun malam itu berbeda. "Dina," bisik Rian dari balik semak. Dina menoleh, matanya sembab, tanpa banyak kata. Mereka saling mendekat. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berdesir pelan, namun menusuk di tengah pepohonan yang meranggas. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar, bersandar satu sama lain. "Dengar nggak?" bisik Dina, merapatkan jaketnya. Rian mengangguk. Suara gamelan, dan detik berikutnya, semuanya gelap. Mereka tidak sadarkan diri. Waktu berlalu entah berapa lama. Rian, suaranya bergema, tapi tak ada jawaban, hanya suara gamelan yang kini terdengar lebih keras. Langkah kakinya berat, tapi ia terus berjalan menyusuri lorong panjang dari anyaman bambu yang retak. Setiap lukisan di dinding memancarkan aura berbeda. Sementara itu, Rian terbangun di tempat yang berbeda. Ia berada di tengah lapangan luas yang diselimuti kabut. Rian berusaha mundur, tapi tak bisa. Tubuhnya kaku, seolah digerakkan oleh tali. Sosok perempuan itu berhenti menari, kemudian membuka mulutnya. Sementara di desa Ciwindu, keesokan harinya, warga geger. Dina dan Rian tak pulang. Di sana, mereka hanya menemukan satu hal. 2 buah kain putih yang terbakar setengah, tergeletak di dalam lingkaran batu tua. Mbah Joyo berkata, mereka tidak hilang. Sejak malam itu, gamelan di Bukit Larung sering terdengar sendiri. Kisah Dina dan Rian menjadi cerita yang tak pernah selesai diceritakan, dan kisah itu belum benar-benar selesai. Dan keesokan harinya, desa Ciwindu berubah menjadi lautan kepanikan dan kesedihan. Suara kentongan dari balai desa berdentang keras sejak fajar, memanggil warga untuk berkumpul. Kepala desa, Pak Karmin, memanggil beberapa pemuda desa untuk membantu pencarian. Ketua desa yang sudah puluhan tahun menjadi penjaga cerita-cerita lama. Ia berdiri dengan tongkat kayu yang sudah keropos, menatap bukit dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa takut. Anak-anak sekarang makin dablek. Ayam-ayam berkokok tak tentu waktu. Ia datang ke rumah kepala desa dengan wajah kusut dan sorot mata yang tajam namun tampak sangat letih. Di tangannya ada tas kulit tua yang berisi beberapa benda pusaka dan kain mori lusuh, dan air di sumur belakang rumah Pak Karmin berubah keruh kehijauan. Ini bukan gangguan biasa, ini adalah pertanda. Mereka sedang kasmaran. Katanya ingin mencari tempat sunyi untuk menyatu. Tapi yang mereka temukan bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan. Mereka tak pernah kembali, katanya dengan suara pelan, tapi cukup menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Sudah tahu itu tempat terlarang, masih saja nekat. Namun begitu mereka sampai di depan batu lingkaran, langkah mereka terhenti. Tidak ada yang berani menyeberangi batas itu. Ia merasa bertanggung jawab, tapi juga tak tahu harus berbuat apa. Beberapa sesaji disiapkan, dan warga diminta tak keluar rumah. Setelah maghrib,
Mbah Marwan menggambar pola khusus di tanah, menggunakan kapur putih dan darah ayam hitam yang dipotong pagi itu. Kain mori dibentangkan di 4 penjuru desa. Ia melihat Dina dan Rian berdiri di dalam sebuah ruangan batu, dindingnya penuh dengan akar pohon. Mata mereka kosong, namun tubuh mereka tampak utuh. Di belakang mereka, bayangan hitam besar berdiri diam. Kita bisa mencoba menarik mereka kembali, tapi risikonya besar. Bayangan itu seperti manusia, tapi tinggi menjulang dengan wajah samar. Ia memegang sebatang tongkat, dan dari ujungnya mengalir darah. Ia menunduk. Dada kirinya berdegup tak karuan. Desa Ciwindu tenggelam dalam keheningan yang tak wajar. Anak-anak meringkuk dalam pelukan ibunya. Para lelaki menutup semua pintu dan jendela. Tapi Pak Karmien, Mbah Marwan, dan 3 lelaki lain menuju bukit dengan membawa sesaji. Mbah Marwan lalu membuka tas kulitnya, mengeluarkan cermin tua yang permukaannya kusam. Ia mengangkatnya ke arah langit. Kalau tidak, desa ini bisa jadi korban berikutnya. Cerita itu seperti dongeng masa lalu yang diceritakan hanya sebagai pengantar tidur. Tapi kini, dongeng itu menjelma menjadi kenyataan mengerikan. Pemuda tukang kayu ditarik masuk oleh tangan hitam besar yang muncul dari kabut. Ia menjerit, namun tak sempat diselamatkan. Dalam sekejap, Dina dan Rian terhempas keluar dari lingkaran, jatuh di rerumputan dengan napas terengah. Artinya gerbang antara dunia mereka dan dunia kita akan terbuka. Kita bisa melakukan pemanggilan. Ia menangis, kabut menghilang, menyisakan lingkaran batu yang kini retak-retak. Pak Karmin memeluk Dina dan Rian yang menangis tak karuan. Dulu, di zaman kerajaan, tempat itu digunakan untuk mengasingkan roh-roh yang tak selesai urusannya, dan Bukit Larung masih menyimpan dendam lama yang belum selesai. Para dukun, pendeta, dan abdi dalam mengikat roh-roh penuh dendam di sana agar tak mengganggu manusia. Tapi bukit itu butuh ketenangan. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Kabut muncul dari sela-sela batu, membentuk sosok-sosok samar. Dia membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mereka seperti orang yang tersesat sangat lama. Tapi harus ada pengganti. Ia berteriak, suara itu mengguncang tanah. Tempat itu tidak suka jika tumbalnya diambil begitu saja. Mereka tidak membunuh. Mereka menyesatkan. Kalau ada manusia yang membawa nafsu dan mengotori kesuciannya, roh-roh itu akan bangkit, membuat orang masuk ke dunia yang tak bisa ditinggalkan. Pada malam kedua, terdengar suara jeritan perempuan dari arah bukit. Jeritan itu terdengar nyaring, panjang, seperti dari seseorang yang terjebak dalam penderitaan, disusul oleh suara gamelan pelan. Namun ritmenya menyayat hati. Ada suara tangisan, nyanyian lirik yang tak bisa dipahami bahasanya. Dan bau kemenyan yang samar-samar terbawa angin hingga ke rumah warga yang letaknya paling dekat dengan bukit. Di tengah badai, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Bahkan ada suara lelaki yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Suaranya berat, namun mengandung kesedihan yang dalam. Batu-batu kecil yang tersusun melingkar seolah menjadi dinding tak kasat mata, membungkam keberanian siapapun yang mencoba menembusnya. Berita bahwa Dina dan Rian tidak kembali dari Bukit Larung menyebar seperti angin badai. Banyak yang tak percaya, namun lebih banyak lagi yang langsung diliputi kecemasan. Motor mereka ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan setapak yang menuju bukit tepat di depan batu lingkaran yang menjadi batas sakral. Para orang tua mereka sudah menangis sejak malam, memohon agar anak-anak mereka segera pulang, namun pagi itu hanya meninggalkan kenyataan pahit. Ini sudah jelas tanda-tandanya, gumam Pak Darto. Suasana desa semakin mencekam ketika malam tiba. Langit dipenuhi awan kelabu, bulan nyaris tak tampak.
Beberapa anak kecil menangis tanpa sebab. Seekor kambing milik Pak Samin tiba-tiba mati mendadak dengan mata melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Malam itu juga, Mbah Marwan, dukun tua yang sejak lama memilih tinggal menyendiri di ujung desa, akhirnya muncul. Ini bukan pertama kalinya. Pak Karmin memandangnya penuh tanya. Maksud lu, Mbah? Dulu, tahun 1962, ada dua anak muda, Lastri dan Jatmiko. Mereka juga masuk ke wilayah larangan itu. Beberapa warga yang hadir menatap Mbah Marwan dengan mulut mengangat. Bukit Larung itu bukan tempat biasa, lanjut Mbah Marwan. Semua yang mendengar merasa bulu kuduknya berdiri. Pak Karmin meremas tangannya sendiri. Kita harus mengadakan ritual, kata Mbah Marwan. Hari berikutnya, persiapan dilakukan secara diam-diam. Malam ketiga, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, seperti membelah langit. Angin kencang menerbangkan atap rumah Pak Slamet. Di saat itulah, Pak Karmin bermimpi. Pagi harinya, Pak Karmin memanggil Mbah Marwan. Ia ceritakan mimpinya dengan suara gemetar. Itu bukan mimpi biasa, kata Mbah Marwan. Itu panggilan. Mereka belum mati, tapi mereka sudah berada di ambang dunia lain. Apakah bisa? Bisa. Mbah Marwan menggambar simbol di tanah, lalu menancapkan belati kecen ke tengah lingkaran itu. Pak Karmin terdiam. Dari dalamnya muncul sosok tinggi besar, dengan mata merah menyala. Kalau malam ini, langit memerah sebelum matahari terbenam, menjelang senja. Langit di atas Bukit Larung berwarna merah darah. Angin berhenti berembus, burung-burung tidak terdengar. Mereka berhenti di depan batu lingkaran. Dari kabut itu, muncul Dinam, tubuhnya lemas, matanya sayu. Di belakangnya menyusul Rian, yang tampak lebih terluka. Namun ketika Mbah Marwan hendak menarik mereka keluar dari lingkaran, kabut menggulung dengan cepat, tumbalnya belum diganti. Seketika salah satu dari tiga lelaki yang ikut Renau, Mbah Marwan jatuh terduduk. Langit perlahan kembali gelap, angin kembali bertiup. Tapi malam itu, suara gamelan tak terdengar lagi. Namun, mereka tahu, satu jiwa telah ditukar, dan siapapun yang berniat menodainya lagi akan menerima kutukan yang jauh lebih mengerikan. Malam ketiga di desa Cirindu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin tak lagi berembus seperti biasa, dan hembusan hawa dingin datang tanpa sebab. Suara jangkrik pun seperti ragu untuk menyuarakan malam. Pak Darto, yang biasanya hanya duduk diam di sudut ruangan, kali ini angkat bicara. Kalau kita terus-terusan takut, nanti desa ini akan ditelan bayang-bayang sendiri. Kadang perlu kebijaksanaan dan doa. Di setiap rumah, penduduk berkumpul, bukan untuk berbincang, tapi untuk merenung dan berdoa. Wajah-wajah mereka terlihat lelah, ketakutan, dan penuh tanda tanya. 2 hari lebih Dina dan Rian belum ditemukan, tak ada kabar. Tak ada jejak selain motor mereka yang masih terparkir bisu di pinggir jalan setapak menuju Bukit Larung. Tak ada yang berani membantah lelaki tua itu. Mbah Marwan tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya seperti punya bobot yang menekan dada. Di rumah kepala desa, beberapa tokoh masyarakat dan pemuda desa berkumpul, mencoba mencari jalan keluar. Kita tidak bisa diam terus, tapi sebelum semangat itu sempat menyebar, Mbah Marwan berdiri dan berkata dengan suara berat, tidak semua tempat bisa dihadapi dengan keberanian. Tapi di kejauhan, samar, ia melihat sosok perempuan berjalan perlahan, rambutnya panjang, gaunnya putih pucat, dan langkahnya tenang. Rian berlari menghampirinya, semua diam. Aku akan ke Bukit Larung besok subuh, lanjutnya sendiri. Tanya Pak Kades kaget. Wajah perempuan itu kosong, matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata, mulutnya tersenyum.
tapi terlalu lebar. Seperti robek hingga pipi. Mbah Marwan mengangguk. Tapi tubuh Dina terasa dingin dan ringan. Seperti memeluk bayangan. Dari balik batang pohon, muncullah Dina, wajahnya pucat. Pakaiannya kotor, dan matanya kosong. Kalau ada yang ikut, harus siap kehilangan arah. Tempat itu tidak bisa dilalui sembarangan, tidak dengan niat nekat. Apalagi dengan emosi, sejauh mata memandang. Hanya ada kabut putih yang melingkupi pepohonan tinggi tak berdaun. Udara di sekitarnya dingin, menusuk, tapi tidak seperti dingin biasa. Ia membawa kain panjang yang meneteskan darah, dan berdiri tak jauh dari pasangan itu. Lelaki berpakaian Jawa kuno, dengan wajah hancur di bagian kiri. Aku takut. Ia tak tahu di mana dirinya, dinginnya membawa rasa sesak. Seakan ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sementara itu, jauh di tengah Bukit Larung, sebuah dimensi lain perlahan terbuka. Rian terbangun dalam keadaan linglung, dan suara gamelan menjadi cepat. Seperti menyambut arwah yang datang, Dina menjerit. Tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rian memeluknya erat, mencoba mempertahankan. Tetapi kekuatan itu jauh lebih kuat dari mereka, membentuk pusaran samar berwarna keabu-abuan. Dunia yang mereka pijak tampak bergerak seperti lukisan yang berubah bentuk perlahan-lahan. Rian menggertakkan gigi dan berteriak, "Kami tidak tahu. Kami tidak tahu tempat ini terlarang." Tapi Mbah Marwan terus melangkah. Mulutnya terus melafalkan mantra pelindung. Ia membuka mata dan berkata lirih, "Satu dari mereka mulai ditarik, waktunya tinggal sedikit, Dina." Rian berbisik, suaranya lirih dan bergetar. Ia membawa kendi tanah liat, kain mori, dan bunga telon. Langkahnya perlahan, tapi pasti beberapa warga melihatnya dari kejauhan. Tak satu pun berani mengikutinya. Sosok lelaki itu melangkah pelan, mengangkat tangan dan menunjuk mereka. Diletakkannya kendi di tanah, menabur bunga sambil berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah itu, ia melangkah masuk melewati batas yang selama ini ditakuti. Cahaya remang dari lubang kecil di langit-langit menyinari wajahnya. Di depannya duduk seorang perempuan tua dengan rambut panjang menyapu lantai. Tak ada jawaban dia, dan begitu ia melewatinya, jeritan mulai terdengar lagi. Dan dalam lorong gelap itu, dia hanya punya satu tujuan, menepati janjinya. Tapi kali ini, suara Dina lebih jelas, lebih nyata, dan aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkannya. Di kejauhan, terdengar suara gamelan yang mengalun pelan. Ia berjalan perlahan, menapaki tanah yang aneh lembut, tapi tak berjejak, seperti kapas basah yang menelan setiap langkahnya. Bukan suara musik seperti di dunia nyata, tapi lebih seperti gemai yang keluar dari dalam kepalanya sendiri. Rian menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Tak ada siapa-siapa Dina, teriaknya. Ia hanya menoleh perlahan, dan wajahnya yang penuh luka dan benjolan membuat Rian terdiam. Sosok itu berhenti, tapi tak menoleh. Saat Rian mendekat, sosok itu perlahan memutar tubuhnya. Namun, bukan wajah Dina yang ia lihat. Rian terdiam, tak mampu bergerak. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah pohon tua di sampingnya. Di tempat ini, cinta yang melanggar akan dijadikan bahan bakar. Rian, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rian langsung berlari ke arahnya dan memeluknya. "Kita di mana ini, Din?" Dina hanya menggeleng lemah. "Aku nggak tahu. Aku dengar suara-suara. Mereka ngajak aku ke suatu tempat, tapi aku takut, Rian." Rian menggenggam tangan Dina erat. "Aku akan bawa kita pulang, aku janji." Namun, dari balik pepohonan, suara tangisan mulai terdengar. Tangisan perempuan, diikuti tawa kecil anak-anak. Di langit,
Kabut mulai berputar perlahan, tapi tanah yang mereka injak mulai menghisap, membuat langkah mereka terasa berat. Dari balik kabut, muncul sosok lain, Lastri. Gumamnya lirih. Dina menatap sosok itu dengan wajah panik. Dia terus nyebut nama itu. Dari tadi, Rian menarik Dina, mencoba menjauh. Kalian adalah penebus. Kalian sudah melanggar. Suara itu menggama, bukan dari mulutnya, tapi dari segala arah. Tiba-tiba, dunia itu seperti berguncang. Pepohonan melengkung, kabut berubah warna, riang. Suara Dina melengking, lalu hilang. Rian terdorong jatuh, dan semua menjadi gelap di desa. Mbah Marwan terbangun dari meditasinya, keningnya basah oleh keringat dingin. Pagi itu, sebelum matahari naik, Mbah Marwan berjalan menuju Bukit Larung, sampai di batas batu lingkaran. Ia berhenti. Dalam sekejap, suasana berubah, udara menjadi berat, napas menjadi sesak. Di dunia lain, Rian terbangun dalam ruangan berbatu. Kamu sudah terlalu jauh masuk, katanya tanpa menoleh. Siapa kamu? Tanya Rian pelan. Perempuan itu tak menjawab. Kau mencintai dia? Tanya perempuan itu. Rian mengangguk. Perempuan itu tersenyum miring. Cinta bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Rian berdiri, menggenggam tangan. Aku akan keluar dari sini dengan Dina. Perempuan itu menunjuk pintu batu di sisi ruangan. Kalau begitu, lewati itu. Tapi ingat, setiap pilihan punya bayarnya. Rian melangkah menuju pintu. Langkahnya semakin cepat. Di malam keempat, suasana desa Ciwindu makin mencekam. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bahkan lampu-lampu rumah tak mampu menembus putih pekatnya udara. Setiap malam ia tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit rumah sambil memikirkan apa yang terjadi di desanya. Dina dan Rian masih belum ditemukan. Tim pencari yang sebelumnya bersedia menyisir sekitar Bukit Larung, kini mulai enggan bahkan hanya untuk mendekatinya. Hewan ternak enggan bersuara, dan ayam-ayam pun tak berkokok seperti biasa. Sisi desa seolah ditelan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang menutup pintu dan jendela rapat-rapat, menyalakan dupa, dan menggantungkan jimat-jimat tua di depan rumah. Suaranya lemah namun menggigit, seperti angin dingin yang menusuk tulang. Tapi bukan sembarang orang harus yang pernah melihat batas itu, pernah merasakan energi yang ada di sana. Jika tidak, ia tidak akan bisa kembali. Aku dengar suara perempuan menangis di balik kabut. Tetapi kau harus tahu, jalan ini berbahaya. Begitu kau masuk, kau hanya punya satu malam untuk membawa mereka kembali. Kalau tidak, kau akan ikut terjebak selamanya. Mbah Marwan menggambar lingkaran pelindung di lantai rumahnya, menyiapkan ramuan dari akar-akaran dan bunga kenanga, serta membakar dupa dari kayu gaharu tua. Bayu duduk di tengah lingkaran, matanya terpejam, napasnya berat. Di tangannya tergenggam foto kecil dirinya bersama Dina dan Rian. Pak Lurah mulai kehilangan akal, tapi wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia hanya menjawab lirih, aku mau. Di sampingnya ada Rian, yang juga tampak kebingungan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi dari dalam kabut, kata salah seorang warga yang kembali dari pencarian dengan wajah pucat. Suara-suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih keras bercampur dengan suara tangis dan tawa. Kita pernah nangis bareng pas nilai ujian jeblok. Dina bangun. Mereka bisa menirukan suara wajah, bahkan kenangan. Lu juga harus ingat. Kita pernah ke warnet rem-rem tiap malam minggu. Lo pernah naksir Ayu diam-diam. Matanya berkaca-kaca. Lalu dari kejauhan, suara gemuruh terdengar. Kabut mulai bergerak cepat,
Seperti hendak menelan mereka kembali, kata Ayu sambil tertawa canggung. Mencoba mengembalikan kenangan Rian. Dalam beberapa detik berikutnya, asap dari dupa memenuhi ruangan, membentuk pusaran yang tak biasa. Suara-suara lirih terdengar, seperti nyanyian dalam bahasa yang tak dikenali. Ia hanya berkata lirih, "Kami nggak tahu jalan pulang, semuanya gelap di sini." Mereka menembus hutan, melewati bayangan-bayangan aneh yang mencoba menghalangi. Suara gamelan berubah menjadi jeritan menyayat telinga, udara dingin menggigit kulitnya, dan suara gamelan terdengar samar dari kejauhan, karena dari luar jendela, suara gamelan masih samar terdengar. Ia memanggil-manggil nama Dina dan Rian, namun tak ada jawaban. Lalu, tubuh Ayu terangkat pelan, dan matanya membelalak. Tapi yang asli hanya satu, dan itu yang harus kau temukan. Tapi mata mereka tetap menyimpan ketakutan yang tak akan pernah hilang. Sementara itu, Mbah Marwan mulai sering terlihat mondar-mandir di tepi desa. Seperti sedang mencari sesuatu, ia membawa segenggam garam, beberapa bunga 7 rupa, dan sebuah kendi tanah liat tua yang selalu ia peluk erat. Anak-anak kecil yang melihatnya dari jauh akan berlari ketakutan. Tapi semakin lama di sana, mereka akan melupakan siapa mereka. Dunia yang menyesatkan itu hidup dari emosi manusia. Semakin kuat rasa bersalah dan ketakutan, semakin kuat cengkeraman dunia itu atas jiwa mereka. Namun tak satupun orang dewasa berani menegur. Semua saling berpandangan, namun tak satupun berani mengajukan diri. Sampai kemudian, seorang perempuan muda berdiri perlahan dari pojok ruangan. Namanya Ayu, sahabat dekat Dina. Di malam kelima, Mbah Marwan akhirnya bicara kepada warga desa yang berkumpul di balai desa. Mereka belum mati. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Pak Lurah, nyaris putus asa. "Seseorang harus masuk." Suasana mendadak hening. "Aku pernah ikut mereka waktu naik ke Bukit Larung, tapi cuma sampai Batu Lingkaran. Aku nggak masuk." "Tapi aku lihat." Mbah Marwan menatap Ayu dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Kau punya ikatan emosi yang kuat dengan Dina, itu bisa jadi jembatan." Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu juga, persiapan dilakukan secara diam-diam. "Jangan percaya pada apapun yang kau lihat, kecuali ingatanmu. Begitu kau masuk ke sana," bisik Mbah Marwan. Ayu mengangguk pelan. Dalam sekejap, ia sudah tak berada di dunia yang sama. Ayu mendapati dirinya berdiri di sebuah hutan yang tidak ia kenali. Pohon-pohon menjulang tinggi, namun tak memiliki daun. Setelah berjalan entah berapa lama, ia melihat sosok Dina berdiri di tengah kabut, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. "Dina." "Rian, ini aku, Ayu." Dina menoleh, namun tak bereaksi. Ayu mencoba mendekat, namun tiba-tiba tanah di sekelilingnya berubah. Akar-akar menjulur dari tanah, mencoba menarik kakinya. Ia menutup telinga, berlari sekuat tenaga, dan menarik tangan Dina. "Ingat aku. Kita pernah naik gunung bareng." Air mata menetes dari mata Dina, dan perlahan matanya mulai mengenali Ayu. Sementara Rian mulai memegangi kepalanya, berteriak kesakitan. "Rian." Rian terdiam cepat. "Ikuti aku," teriak Ayu dengan napas tersengal. Ketiganya berlari mengikuti cahaya samar dari dupa yang masih menyala di dunia nyata, sampai akhirnya mereka melihat cahaya terang di ujung jalan. Ayu menggenggam erat tangan Dina, dan Rian, "Lompat sekarang," teriaknya. Dalam sekejap, tubuh mereka tertarik keluar dari kegelapan, dan mereka terbangun di tengah lingkaran pelindung buatan Mbah Marwan. Pak Lurah, warga, dan orang tua mereka menangis haru. Dina dan Rian kembali. Ayu hanya memandang langit-langit rumah Mbah Marwan dengan tubuh lelah.
dan air mata jatuh satu persatu. Namun Mbah Marwan tahu, kisah ini belum selesai, dan malam itu, Bukit Larung tetap diselimuti kabut.